waktu nanya sama Mbak kalau misalkan data BOP-nya satu itu bisa jadi variabel apa sama tetap ya kayak gitu, tapi saya teh langsung dikirim tuh filenya. Belum dijawab udah dikirim. Iya. Kenapa terus? Takutnya nggak ada waktu lagi buat ngerjain kayak gitu. Jadi lihat aja, kalau ragu dia variabel atau tetap, lihat ininya. Kalau dia biaya berubah karena volume, maka dia variabel. Tapi kalau dia biayanya nggak berubah karena volume, kemungkinan ada perubahan, tapi nggak berubah karena volume, dia masuk. Katakan ya mandor, meskipun dia apa namanya lembur, meskipun lembur, tapi kan bukan karena sedang mengerjakan proses produksi, bukan karena proses produksi yang bertambah. Nah, dia masih termasuk. Ini oleh ujian sesuk koyo apa bayane. Tenang, dia ada jawabannya. Berarti jumlah dari total BOP variabel sama tetapnya itu salah tuh ya. Ini tadi disesuaikan sendiri ya. Ininya disesuaikan lagi dengan ini, nggak ada yang dibagi dua ya. Nah, untuk jurnal, untuk jurnalnya, jika kita ingin menjurnal BOP ataupun biaya produksi lain, yang pertama ingat barang dalam proses. Karena apa? Kita akan memasukkan biaya-biaya itu ke barang dalam proses atau barang setengah jadi kita. Jadi yang pertama yang di debit itu BDP. Nah yang ini tergantung. Kalau kamu mau menjurnal bahan baku, biaya bahan baku, jadi ini kamu isi BDP. Kalau BTKL, biaya tenaga kerja langsung, tinggal isi BTKL. Nah, gimana dengan BOP? Ya, kita akan diisi BOP. BOP ya. Apapun lah ini namanya, katakan ini BTKL. Dia tenaga kerja tidak langsung kita. Dia tenaga kerja tidak langsung. Biaya bahan penolong. Semua rekening yang di kredit. Sedangkan kalau yang seperti ini nanti untuk membebankan biaya BOP dibebankan ke aktualnya. Jadi untuk mengembangkan ini dimasukkan ke HPP-nya. Jadi bukan ini langsung ya jurnalnya, tapi ini dulu yang pertama. Masukkan dulu dia ke BDP. Jadi BDP-nya didebet. Kemudian apa aja yang dibebankan. Kalau dia BOP pakai ini untuk tenaga kerja BTKTL, penolong ataupun semua yang dikredit masuk ke sini. Nah, kalau dia bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung, ada masing-masing akunnya. Iya. Jadi nggak kayak gini. Kayak gini. Kita juga bisa tahu akhirnya. Mau dicetak dulu atau langsung? Selanjutnya, langsung ya. Ini soal dari kues kemarin ya. Bukan ujian, tenang saja. Masih rajin, aku rajin. Oh, satu lembar kan? Iya, aku masuk. Ya, aku bukan ini juga enggak usah. Ada yang lebih? Saya ini kalau makan ini. Oh, namanya apa? Bareng bersama. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Yang pertama, ini modul berapa? Nah, itu udah lupa. Dari awal. Dan saya campur, ada yang saya mix. Jadi ini dari modul yang pertama
modul 2 ke modul 1, modul 2 kayaknya modul 2. Ini hanya mencari harga beli aja. Kemarin kan sudah saya jelaskan harga perolehannya apa aja, nggak cuma dia apa harga barang aja, tapi ada ongkos-ongkos atau diskon-diskon, ya kan? Nah itu untuk nomor 1. PT SAM membeli bahan mentah dari PT Venus dengan rincian sebagai berikut. Jadi yang dibeli sejumlah 4.500 kg dengan harga satuannya per kilonya 20 NT. Nah, perusahaan tersebut mendapatkan trade diskon, jadi dia mendapatkan diskon sebesar 10%. Sedangkan pajak penjualannya 4%. Tahu kan pajak mengurangi atau menambah? Mengurangi. Nah, kan kita membayar kan pajak. Iya. Pajak menambah. Ingat, karena kita membayar, jadi kita memasukkan apa yang kita bayar ke membebankan apa yang kita bayar ke produk. Kemudian ongkos kirim per kilonya 2 NT. Biaya inspeksi. Biaya menambah ya, ingat. Kemudian biaya bongkar muat 0,15 NT, 0, ya itu bukan 15 per kilonya. Kemudian ada produk rusak sebesar 1%. Ini 1% dari total yang kita beli 4.500. Kemudian kita juga melakukan retur atau dikembalikan ke supplier sejumlah 50 kilo. Nah, itulah harga belinya. Kemudian soal yang kedua sama kayak yang tadi dikerjakan, tapi ini hanya menggunakan FIFO aja. Di sini saya menambahkan jika ada retur atau jika ada kekurangan dari departemen lain, tapi mendapatkannya dari departemen lain, departemen A dari departemen B, katakan seperti itu, bukan dari gudang. Nah, untuk yang nomor 3 dikerjakan kelompok, nggak masalah. Nomor 1, 2 silakan dikerjakan sendiri dan buku terserah. Tapi yang nomor 3 karena ini agak panjang, tapi sebenarnya nggak terlalu panjang, bisa dikerjakan kelompok. Kalau bingung bisa berdiskusi. PR ya Mbak. Oh, bukan dikerjakan langsung kita bahas di sini lagi. Mbak PR lagi. Jangan nanti terlalu banyak PR. Jawabannya dibalik ini. Iya, terserah di mana aja. Iya, terserah di mana aja. Mau ngapel orang ngerti itu model piro. Nomor 1, 2 ini tentang bahan baku, bahan persediaan itu kan. Modul berapa saya lupa. Saya nggak lihat modul hanya ketika modul 2. Oke, modul 2. Terus yang ketiga ini yang kemarin, yang kita latihan soal lagi sama yang seperti kemarin ya. Nanti siku loh itu udah loh. Ayo ngadep nengar saya kabeh kon mari. Saya masa jadi komandan. Tapi kayaknya konferensinya Jangan aja nggak apa-apa duduk situ loh. banyak katanya. Oh, kalau saya aku tak pernah sih kalau ada yang tanya. Apa? Kayak berhadiah ada. Jangan cuma tak biasa. Saya biasa kok. Masa? Pos perolehan bahan lah itu ya. Harga beli bahan mentah. Pos perolehan. Dulu kan? Saya nggak lihat modul soalnya ketika mau bawa. Ini dikaji ini. Pas harga. Dikerjakan dibaliknya. Terserah. Bukan ujian. Modul 2. Tapi kalau mau pakai soal kerjakan di kertas lain aja, nanti dikumpulkan ke saya karena ada. Tapi bukan ujian, tenang aja. Nanti saya jadikan tugas, nilai tugas. Nilai keaktifan bukan nilai tugas. Aktifan. Diskon berarti dikurangi ya. Pajak penjualan ditambah berarti kita yang beli.
udah beli dikurangi diskon ditambah pajak ongkos kirim itu berarti ditambah biaya inspeksi. Kalau biaya inspeksi itu nambah apa? Inspeksi berapa? Ada meeting ada? Oh, berarti nambah ya, nambah ya berarti ya. Ingat, semua biaya menambah. Oh, yang biaya-biaya itu nambah pokoknya. Biaya bukan juga nambah. Balik nih. Balik Terus produk rusak berarti dikurangi. Produk rusak dikurangi apa nambah? Dikurangi. Ini saya hapus nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kalau sudah mau jatuh sampai nomor 2 berhenti dulu. Nanti yang nomor 3 saya kasih contoh lain, latihan saya contoh lain, baru dikerjakan. Berarti kalau biaya atau produk rusak itu dikurangi lah. Enggak, produk rusak. Itu menambah dan biaya yang dikeluarkan. Masa? Produk rusak kan kita berarti uangnya dikurangi lagi kan? Masa? Kalau dikembalikan ke semuanya dikurangi kan? Kalau dikembalikan ke semuanya ya dikurangi pengembalian 50%. Diskonnya harga beli diskon aja yang dikurangi diskon sama yang 50 juta kan